Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan memaparkan materi tentang sastra anak pada kelas tinggi. Menurut Luken, secara garis besar, genre sastra anak terbagi menjadi 6 macam, yaitu realisme, fiksi formula, fantasi, sastra tradisional, puisi, dan non-fiksi, dengan masing-masing mempunyai beberapa jenis lagi. Menurut Nurgiantoro 2004. Nah, yang pertama yaitu ada realisme. Peristiwa di dalam cerita ini logis dan masuk akal. Akan tetapi, cerita ini bisa saja ada dan bisa juga tidak. Ada beberapa cerita yang dapat dikategorikan ke dalam realisme, meskipun terjadi adanya tumpang tindih, yakni ada cerita realistik, realisme binatang, realisme historis, dan cerita olahraga. Nah, untuk yang kedua yaitu ada fiksi formula. Genre ini memiliki pola-pola tertentu sehingga berbeda dari yang lain, walaupun hal itu tidak mengurangi orisinalitas yang dikreasikan oleh penulis. Keadaan itu, mau tidak mau, merupakan sesuatu yang bersifat membatasi. Jenis sastra anak yang dapat dikategorikan ke dalam fiksi formula adalah cerita misteri dan detektif, cerita romantis, dan novel serial. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada fantasi. Cerita fantasi ini adalah cerita yang tidak nyata. Cerita ini berlandaskan imajinasi penulis yang mencoba menghadirkan dunia lain di samping dunia realitas. Jenis sastra anak yang dapat dikategorikan ke dalam fantasi, yaitu ada cerita fantasi, fantasi tingkat tinggi, dan fiksi sains. 4. Sastra tradisional. Kata tradisional di sini menunjukkan bahwa cerita ini didapat secara turun-temurun dan tidak diketahui secara jelas siapa penulis atau penciptanya. Cerita ini hanya disampaikan dari lisan ke lisan secara turun-temurun dan tidak diketahui awal mulanya yang ditemukan di masyarakat. Bahkan juga dibukukan agar tidak hilang dan terlupakan karena memiliki nilai yang bermakna. Beberapa cerita yang dapat dikategorikan sastra tradisional adalah fabel, dongeng rakyat, mitologi atau mitos, legenda, dan epos. Yang kelima, puisi. Puisi adalah suatu bentuk sastra yang memiliki pendayagunaan berbagai unsur bahasa untuk mencapai aspek keindahan. Bahasa yang digunakan dalam puisi tentunya singkat, akan tetapi dapat mendeskripsikan sesuatu lebih banyak. Jika dituliskan, puisi memiliki format yang berbeda dengan fiksi. Dan yang utama adalah barisnya umumnya relatif pendek-pendek. Format puisi ada kalanya juga dipakai untuk memperoleh efek keindahan secara visual. Contoh puisi anak adalah lirik lagu-lagu anak tradisional, puisi naratif, dan puisi tradisional. Contoh puisi lirik lagu-lagu anak tradisional tersebut tidak pernah diketahui siapa penulisnya, akan tetapi disampaikan secara turun-temurun. Yang keenam, ada non-fiksi. Tidak semua buku non-fiksi termasuk dalam genre sastra anak. Hanya buku yang memiliki bahasa yang komunikatif dan ditulis secara artistik sehingga anak dapat memperoleh pemahaman dan kesenangan. Juanda 2014. Sastra anak. Berdasarkan hakikat sastra anak yang begitu kompleks, penulis merujuk ciri-ciri sastra anak. Menurut Puryanto 2008, terdapat 8 ciri sastra anak yang dijelaskan di bawah ini. 1. Mengandung tema yang mendidik. 2. Alurnya lurus dan tidak berbelit-belit. 3. Menggunakan setting yang ada di sekitar atau yang ada di dunia anak. 4. Tokoh dan penokohan mengandung keteladanan yang baik. 5. Gaya bahasanya mudah dipahami tapi mampu berperan dalam perkembangan bahasa anak. 6. Sudut pandang orang yang tepat. 7. Imajinasi yang masih jangkauan anak-anak. 8. Isi teks kesastraan dapat menambah wawasan anak. Tingkat keterbacaan wacana. Teks wacana yang selayaknya dibaca oleh anak-anak adalah yang terukur tingkat keterbacaannya. Terukurnya tingkat keterbacaan sangat penting dalam upaya memahamkan siswa akan isi teks wacana. Untuk itu, salah satu
Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengukur dan menguji cobakan teks-teks wacana pada siswa sebelum teks wacana tersebut dimuat dalam LKS. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat keterbacaan wacana LKS mata pelajaran Bahasa Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Data kualitatif penelitian diperoleh oleh LKS yang diambil sebagai sampel dan data kuantitatif diperoleh dari hasil close dan pemahaman pada siswa. Saya di sini akan menerangkan tentang materi puisi. Puisi merupakan ragam sastra yang terkait oleh unsur-unsurnya, seperti irama, mantra, rima, baris, dan bait. Puisi juga dapat dikatakan sebagai ungkapan emosi, imajinasi, ide, pemikiran, irama, nada, susunan kata, kata-kata kiasan, kesan pencaindra, dan perasaan. Puisi adalah ungkapan yang memperhitungkan aspek-aspek bunyi di dalamnya, serta berupa pengalaman imajinatif, emosional, dan intelektual penyair dari kehidupan individu dan solusinya. Puisi diungkapkan dengan teknik tertentu sehingga dapat membangkitkan pengalaman tertentu dalam diri pembaca atau pendengarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang drama. Drama adalah genre atau jenis sastra yang menggambarkan gerak kehidupan manusia. Istilah untuk drama di masa penjajahan Belanda di Indonesia disebut tonil. Tonil kemudian diganti dengan istilah play yang dikembangkan oleh PKG Mangku IV. Drama berasal dari kode dalam bahasa Jawa dan Wara. Sandi berarti rahasia, sementara wara berarti warah, berarti mengajar. Maka istilah menyiratkan ajaran teater yang dilakukan oleh simbol. Terima kasih.